Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eka Dewi Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 20 Kulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kontekstual ini menjadi landasan bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Ia diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan terpenting dalam sejarah Indonesia dan sumbangsihnya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua anak Indonesia tetap dihargai hingga saat ini. Konsep pendidikan yang berpihak pada murid karya Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang menitik beratkan pada kebutuhan dan minat siswa. 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah 1. Pembelajaran yang berorientasi pada murid, 2. Pendidikan menuntun kodrat anak, dan 3. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing ngarsa Suntulodo, Ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid yang pertama adalah melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. Keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosial kultur murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan berdasarkan usianya. Dan keenam, melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik dan latar belakang murid. Implementasi di sekolah tentang pendidikan yang berpihak pada murid yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid serta untuk mengembangkan karakteristik masing-masing murid. Yang kedua yaitu tentang program ekstrakurikuler di mana program ini dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler yaitu ada voli, BTA, rebana, pencak silat, band, dan sains. Ketiga, yaitu memberikan penugasan dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan hasil penugasannya sesuai dengan minat dan kreativitasnya. Keempat, memberi kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, budaya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, ada beberapa tantangan, yaitu pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam pembelajaran di kelas dan mengikuti program-program yang telah disediakan sekolah. Kedua, belum semua guru memahami pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu pertama,
menggunakan model atau metode pembelajaran yang interaktif sehingga murid lebih aktif di kelas. Yang kedua, guru mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti berbagai pelatihan, diklat, seminar untuk mengembangkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk itu, jadilah guru yang selalu menuntun, memberi teladan, dan memberi pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid menjadi bahagia dan merdeka. Itulah tadi pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.